Halo Dermatizen, kembali lagi nih di acara Expert Talks Podcast by Derma XP episode 3. Kali ini bersama dengan saya Nilu dari Derma XP yang akan menjadi hostnya. Seperti biasa, pada Expert Talks kita akan membahas berbagai macam permasalahan kulit dan juga rambut bersama dengan ahlinya atau expertnya. Hari ini saya tidak sendirian pastinya, karena ditemani oleh seorang narasumber yang sangat spesial yang sudah expert di bidang kesehatan kulit. Oke deh, kita langsung sambut aja Dr. Dian Pratiwi. Halo dokter. Halo Nilu. Selamat siang dok. Selamat siang. Dr. Dian ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin yang saat ini berpraktek di RH Kemanggisan dan juga Klinik Puspa. Jadi teman-teman Dermatizen yang mau bertemu langsung dengan beliau bisa datang ya ke tempat praktek beliau. Dr. Dian juga aktif di sosial media di IG beliau @drdianpratiwi. Betul ya dok ya? Betul. Teman-teman jangan lupa nih follow IG beliau karena di sana beliau sangat senang untuk sharing terkait dengan dermatologi, cosmeceutical dan juga treatment-treatment yang memang sering kita lakukan untuk merawat kesehatan kulit. Kita sapa lagi ya Dokter Dian. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik. Sehat-sehat ya dok? Sehat. Oke, hari ini kita akan membahas nih dok terkait pentingnya menjaga elastisitas kulit gitu ya untuk mencegah dari penuaan dini. Ya. Karena topik ini tuh banyak banget dok yang request dari teman-teman followers di Instagram kita ya @dermaxp. Jadi hari ini kita akan membahas lengkap mengenai dari penuaan dini tersebut, kemudian bahan aktif skincare apa yang biasanya memang digunakan sebagai anti-aging. Ya, oke dok. Sebenarnya yang pertama, apa saja sih hal sehari-hari yang kita temui yang bisa menjadi penyebab timbulnya dari penuaan dini? Ya, jadi penuaan dini ini memang pasti tidak berasal dari satu hal ya. Ada dari dalam dan juga dari luar nih penyebabnya. Nah, kalau yang dari dalam tentunya nanti dermatizen mesti memperhatikan pola hidupnya bagaimana. Kan pola hidup yang tidak baik, kurang tidur, kemudian mungkin banyak terkena sinar matahari dan polusi yang tidak terproteksi. Nah, itu semua akan menyebabkan penuaan dini. Nah, selain itu juga tentu yang dari sehari-hari dilakukan dari luarnya. Jadi bagaimana dermatizen merawat kulitnya sehari-hari? Apakah sudah menggunakan skincare yang tepat atau belum? Kalau skincare-nya belum memproteksi terhadap penuaan dini, ya tentu tanda-tanda itu juga akan jadi cepat muncul. Oke, tanda-tandanya ya dok. Sebenarnya apa saja dok tanda-tanda dari penuaan dini itu? Ya, yang paling mudah tanda-tanda dari penuaan dini ini sebetulnya terlihat di kulit yang paling tipis di kulit wajah kita, yaitu di sekitar mata. Jadi biasanya nanti coba dermatizen melihat nih di cermin, sekitar matanya ada mulai tampak kerut-kerut halus nggak ya, garis-garis halus. Nah, itu adalah tanda-tanda pertama dari penuaan dini. Nanti selanjutnya mulai diikuti dengan tanda-tanda lainnya. Jadi seperti kering, kasar, kusam, kendur, juga mungkin flek hitam. Oke, habis ini dermatizen mungkin langsung ngaca gitu ya dok ya, lihat di bawah matanya ada kerutan atau enggak. Oke, selanjutnya bagaimana nih dok cara kita menjaga agar kulit tetap kencang dan juga awet muda, jadi terhindar dari penuaan dini? Ya, jadi tentunya kita harus menghindari semua faktor yang bisa menyebabkan penuaan dini dari dalam diri kita dan juga dari luarnya apa nih yang bisa kita lakukan. Kalau dari dalam ya sudah pasti dermatizen harus mengatur kembali pola hidup. Lifestyle-nya harus baik, jangan banyak tidur malam, jadi tidurnya cukup, kemudian olahraga teratur, kemudian hindari stres. Nah, itu semua akan membantu. Nah, lalu juga yang dari luarnya, pastikan yang pertama dan wajib adalah menggunakan sunscreen. Lalu support dengan berbagai skincare yang fungsinya juga akan memperlambat terjadinya penuaan. Oke, nah dari penggunaan skincare-nya nih dok, saat ini kayaknya trennya itu banyak sekali skincare yang sudah memasukkan bahan aktif peptide dok ke dalam formulasinya. Sebetulnya kita harus tahu dulu gitu ya dok ya, apa sih peptide itu dok? Ya, jadi peptide ini sebetulnya adalah kumpulan dari asam amino. Asam amino akan membentuk peptida, lalu nanti peptida ini akan membentuk protein. Nah, seperti kita tahu di kulit kita ini banyak protein, termasuk juga kolagen. Kolagen, elastin, ini semua juga adalah protein. Artinya peptide ini sebetulnya seperti bahan bakunya lah untuk membantu pembentukan dari kolagen di kulit kita.
Oke. Kalau misalnya peptide itu sendiri dok, dia itu sebenarnya satu macam atau ada beberapa tipenya dok? Nah, ya itu juga penting ya. Iya. Jadi sebetulnya ada 4 kelompok besar dari peptide. Yang pertama adalah signaling peptide, lalu yang kedua adalah enzim inhibitor, yang ketiga adalah carrier peptide, dan yang terakhir adalah neurotransmitter inhibiting. Nah, 4 tipe ini tentu memiliki fungsi masing-masing yang berbeda dan bahan aktif peptide-nya juga berbeda-beda. Tapi yang paling sering dan paling banyak digunakan itu adalah yang signaling peptide. Karena inilah yang paling banyak manfaatnya untuk merangsang kembali pertumbuhan kolagen, elastin, hyaluronic acid dalam kulit yang semuanya itu penting untuk memperlambat timbulnya tanda-tanda penuaan. Nah, jadi signal peptides adalah yang jenis yang paling banyak digunakan. Oke, ternyata ada beberapa macam Betul. tipenya ya dok ya, dan beda-beda gitu dari tiap tipenya itu. Iya. Oke dok, jadi ketika kita menggunakan skincare nih dok, dengan kandungan peptide tersebut, apakah bisa digunakan bersamaan dengan kandungan bahan aktif lainnya? Kalau misalnya bisa, itu contohnya bahan aktif apa dok yang boleh digunakan bersama dengan peptide? Ya, jadi baiknya peptide ini tuh sebetulnya bahan yang sangat mudah untuk dikombinasikan dengan bahan lain. Oke. Nah, nanti kombinasinya apa? Silahkan dermatizen harus mencocokkan nih kebutuhannya apa. Misalnya, kebutuhannya anti-aging, ya berarti padankan dengan bahan anti-aging lain. Bisa dengan vitamin C misalnya, atau dengan AHA misalnya, glycolic acid dan lain-lain. Atau kayaknya lebih untuk moisturizing deh. Berarti padankan misalnya dengan hyaluronic acid atau ceramide begitu. Nah, jadi tergantung dari kebutuhannya ya. Oke, ya berarti untuk penggunaan bersamanya itu balik lagi ke skin concern-nya apa dan juga kebutuhan dari dermatizen apa. Betul. Gitu ya. Oke dok, sekarang kita masuk ke siapa saja sih dok yang cocok atau boleh menggunakan si peptide ini? Ya, baiknya lagi hampir semua orang dengan hampir semua jenis kulit sebenarnya cocok saja untuk menggunakan peptide ini. Meskipun terutama ditujukan untuk yang lebih ingin untuk mengurangi atau mencegah, memperlambat timbulnya tanda-tanda penuaan. Jadi bisa digunakan oleh hampir semua jenis kulit, oleh hampir semua orang, termasuk bahkan pada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, peptide adalah bahan yang juga aman untuk digunakan. Wah, berarti peptide ini salah satu bahan yang memang bermanfaat dan juga dia nggak neko-neko gitu ya dok ya. Iya. Aman juga bagi bumil, bagi busui gitu. Ya, lalu dok, apabila dalam suatu skincare itu mengandung bahan aktif ceramide kompleks begitu dok, apakah si ceramide kompleks ini bisa memperbaiki dari skin barrier kulit kita? Lalu apa efeknya penggunaan dari ceramide kompleks ini terhadap penuaan dini itu sendiri? Ya, jadi memang pada saat kita bicara mengenai penuaan dini, lalu memilih skincare yang tepat, memang sebaiknya kita tidak bergantung pada hanya satu single ingredient saja. Sebaiknya kita lengkapi nih dari berbagai sisi dengan cara kerja yang berbeda-beda. Tadi kita sudah bicara peptide-nya. Peptide-nya itu sudah akan membantu nih produksi kolagennya, produksi elastinnya sudah dirangsang kembali. Nah, kemudian apabila kita tambahkan ceramide kompleks yang sangat baik untuk mensupport skin barrier, memperbaiki hidrasi kulit, kulit jadi lebih moisturized, itu tentu juga baik karena salah satu tanda-tanda dari penuaan kulit kan juga adalah kulit yang mulai lebih kering. Nah, keduanya ini tentunya sangat baik ya untuk dikombinasikan, digunakan bersama karena akan saling mensupport. Oke, berarti kalau kombinasi antara peptide dan ceramide kompleks itu sendiri akan menghasilkan sinergis gitu ya dok ya? Ya betul, dapat efek anti-agingnya, dapat efek anti moisturizingnya gitu, dapat semuanya deh. Oke dok, ada satu lagi, kalau misalnya nih skincare, dalam skincare itu ada kandungan antioksidannya juga gitu dok. Apakah bisa melindungi kulit kita dari kerusakan akibat radikal bebas gitu ya dok ya? Karena kan sekarang ini radikal bebas sepertinya sangat berbahaya gitu ya dok, apalagi
bisa menyebabkan penuaan dini seperti itu. Nah, kalau misalnya skincare ada kandungan antioksidannya juga, itu gimana dok? Ya betul, tentunya juga lebih baik lagi ya kalau dikombinasikan juga dengan antioksidan. Karena ya seperti tadi Niluh bilang, antioksidan ini akan menetralisir radikal bebas. Artinya dia akan membantu memperbaiki kerusakan kulit. Kan kita kena matahari, kena polusi, nah itu kan terjadi kerusakan dari kulit di dalam. Nah ini akan dikurangi kerusakannya dan yang sudah rusak-rusak itu akan dibantu diperbaiki sehingga hasilnya lebih baik lagi. Oke, nah kan kita sudah bahas terkait dari bahan aktifnya ya dok ya, dari peptide, kemudian ada ceramide kompleks juga, lalu dikombinasikan dengan antioksidan. Nah sekarang kita ke penggunaannya nih dok. Ya biasanya kan paling sering ditanya sama dermatizen nih, gimana sih penggunaan skincare anti-aging? Apakah boleh dipergunakan setiap hari atau bagaimana dok? Ya, jadi khusus peptide ini juga nyaman sekali sebetulnya. Dia bisa digunakan setiap hari. Frekuensinya pun sebetulnya bisa 1-2 kali sehari. Biasanya dermatizen kenali aja dulu nih jenis kulitnya bagaimana. Kalau jenis kulitnya itu misalnya, karena biasanya kan peptide ini diformulasi dalam bentuk moisturizer ya. Jadi biasanya kalau kulitnya itu kering, dehidrasi, silahkan nih digunakan 2 kali sehari. Pagi boleh, malam pun boleh. Tapi kalau kulitnya lebih ke oily misalnya, nah itu misal lebih nyaman digunakan di malam hari. Pagi harinya silahkan kalau mau digunakan serum lain dan tentunya dibantu dengan sunscreen. Oke, berarti kalau penggunaan skincare anti-aging itu balik lagi ke tipe kulitnya juga ya dok ya? Betul. Harus berdasarkan kenyamanan juga dari dermatizen. Oke, tadi dokter kan sampaikan ya, kalau misalnya peptide itu aman banget digunakan pada bumil dan juga menyusui. Betul. Berarti peptide ini juga bisa alternatif nih ya dok ya, bagi orang-orang yang sensitif terhadap retinol seperti itu dok. Iya betul sekali nih loh. Jadi memang untuk anti-aging biasanya kan memang gold standarnya adalah retinol, retinoid. Tapi ada beberapa kondisi kan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan retinol ini. Satu tadi pada ibu hamil dan menyusui bisa memilih peptides. Kemudian untuk yang kulitnya itu sensitif sekali, setiap menggunakan retinol selalu merah, terkelupas, misalnya kering dan itu mengganggu. Nah bisa juga itu memilih peptide. Satu lagi juga pada yang masih muda sebetulnya, mungkin masih untuk mencegah saja anti-aging, belum di usia-usia yang sebetulnya perlu pakai retinol begitu. Nah ini bisa menggunakan peptide dulu sebelum nanti kalau usia sudah bertambah menggunakan retinol. Ya, berarti memang peptides ini aman, terus juga bisa alternatif lain dari orang-orang yang sensitif gitu ya, sensitif banget sama golongan yang retinoid. Betul. Ya, pertanyaan terakhir nih dok. Jadi menurut dokter apa saja tips dan trik yang tepat dalam memilih dan juga menggunakan skincare untuk mencegah maupun mengurangi dari penuaan dini itu sendiri? Ya, jadi tentu kita harus menghindari faktor-faktor yang bisa menimbulkan penuaan dini, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi perbaiki dulu pola hidup kita, tidur kita harus teratur, istirahat kita cukup, hindari stres, olahraga yang teratur, dan pola makan juga tentu yang baik ya, dietnya harus baik. Nah setelah itu disupport dengan menggunakan skincare yang tepat. Sunscreen itu sudah wajib hukumnya, baru kemudian disupport dengan skincare yang mengandung bahan yang memang bersifat anti-aging, terutama yang dikombinasi sehingga kita mendapatkan manfaat dari berbagai bahan yang semuanya akan saling melengkapi. Oke dok, jadi tadi adalah pertanyaan terakhir. Nilu sekarang coba simpulkan ya dok dalam satu kesimpulan. Jadi untuk mencegah penuaan dini itu sendiri, selain menjaga dari kelembapan kulit, juga harus meningkatkan elastisitas pada kulit wajah ya, dermatizen. Karena dengan kita menjaga kelembapan kulit, maka kulit kita itu tidak akan kendur dan kerutan juga bisa dihindari seperti itu. Nah, menggunakan skincare dengan rangkaian yang lengkap akan mendapatkan hasil yang maksimal dan penggunaannya itu balik lagi tetap harus dalam pengawasan dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Dokter Dian. Sama-sama. Kami ucapkan udah mampir nih di podcast Derma XP. Jangan kapok ya dok, main-main ke sini. Siap.
Ya, mungkin nanti di lain kesempatan, hopefully kita bisa berbincang santai lagi, pastinya membahas terkait dengan permasalahan kulit. Oke, Dermatizen, terima kasih banyak sudah menonton episode 3 kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share video bermanfaat ini, dan juga subscribe ya YouTube-nya Derma XP. Terus juga nyalain notifikasi dengan cara mengklik tombol lonceng di bawah ini nih, biar teman-teman semua terupdate info-info video menarik lainnya dari Derma XP. Terus juga Dermatizen jangan lupa follow IG Derma XP di @derma.xp dan juga akun TikToknya Derma XP di @official_derma_xp. Thank you Dermatizen. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.